Jadi anak-anak melaksanakan, Bu Guru juga melaksanakan. Tapi sebelum kita membuat kesepakatan kelas, kita akan bermain tepuk dulu. Setuju? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Oke, anak hebat. Jadi dengan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kelas kita akan menjadi bersih, kelas kita menjadi tertib dan menyenangkan. Bu Guru punya gambar-gambar. Nanti anak-anak silahkan milih gambar mana yang diinginkan untuk kita jadikan kesepakatan kelas bersama. Oke, Bu Guru ambil ya gambarnya. Iya. Oke, siap. Ini Bu Guru. Nah, ini adalah gambar-gambar yang bisa kalian pilih. Silahkan kalian milih gambar satu persatu sesuai urutan ya, atau yang Bu Guru panggil. Mbak Frit bisa duduk dulu sayang. Oke, dimulai dari Mbak Naya, silahkan maju.
Jadi kita sepakat ya untuk meletakkan sandal atau sepatu di tempatnya. Setuju? Oke, baik. Selanjutnya kita pilih lagi. Ini. Yang ini gambar apa sayang? Alhamdulillah tidak ada yang milih ini. Jadi kita tidak menyetujuinya. Kita ini ya, kita sendirikan. Selanjutnya ada gambar apa sayang Bu? Ada. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Siapa yang setuju? Setiap sampah kita buang di tempatnya. Angkat tangan yang setuju. Selanjutnya ada gambar menyayangi semua teman. Siapa yang setuju? Mengikuti kegiatan dengan oke, siapa setuju? Ada gambar lagi. Membereskan alat main setelah digunakan. Siapa setuju? Baik, karena itu semua. Nah, gambar-gambar yang kalian pilih ini nanti yang akan kita jadikan kesepakatan kelas. Nanti gambar-gambar itu kita laksanakan setiap hari, kelas kita menjadi bersih, menjadi tertib, menjadi menyenangkan buat kita semua. Terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru semua yang saya hormati, yang saat ini bisa berkumpul di ruang kelompok A TKA Manjuluk dalam rangka diseminasi budaya positif terkait program saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo.
Budaya positif adalah sebuah tema yang saat ini sedang digaung-gaungkan oleh Bapak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita. Baik, Bapak Ibu Guru, next. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah hal-hal atau kegiatan yang bisa kita lakukan di kelas atau di sekolah yang bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan pada anak didik kita. Jadi, budaya positif itu nanti akan bermuara pada nilai-nilai universal atau nilai-nilai kesepakatan yang dianggap baik untuk kita semua. Next. Sebelum kita menerapkan budaya positif, kita terlebih dahulu akan menetapkan posisi kita sebagai guru terhadap anak didik. Di sini disebutkan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, 1 sebagai guru penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Baik Bapak Ibu Guru, kira-kira saat ini kita ada di posisi yang mana ya? Mari kita belajar bersama. Yang pertama, sebagai guru penghukum. Dalam hal ini, apabila seorang anak melakukan kesalahan atau membuat masalah, seorang guru penghukum akan mengeluarkan ucapan "turuti saya". Selain itu, biasanya guru penghukum juga akan berkata, "Kalau kamu berbuat seperti itu, saya hukum". Nah, konsekuensi logis dari seorang guru penghukum ini adalah seorang anak akan marah, mendendam, bahkan agresif. Dan apabila seorang anak itu melakukan hal-hal baik atau berubah dari kebiasaan semula, itu hanya sementara saja atau efeknya dalam jangka waktu yang pendek, karena anak berbuat baik hanya untuk menghindari teguran atau hukuman dari seorang guru. Kemudian posisi kontrol yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Dalam hal ini, apabila seorang anak membuat masalah atau berbuat salah, seorang guru mengucapkan kata-kata yang membuat anak merasa bersalah. Semisal, "Kok kamu begitu sih? Ibu kecewa ya sama kamu. Bapak kecewa ya sama kamu. Berapa kali lagi sih ibu harus memberitahu kamu?" Jadi intinya, ucapan-ucapan guru ini nanti akan membuat anak merasa minder, merasa bersalah, dan yang paling fatal lagi, membuat anak merasa tidak berharga. Selanjutnya, posisi kontrol guru yang ketiga, sebagai teman. Dalam hal ini, seorang guru memposisikan diri sebagai teman kepada anak didiknya. Namun, posisi teman ini juga mempunyai efek positif maupun negatif. Positifnya, kita bisa menjalin hubungan yang baik antara guru dan anak. Negatifnya, anak akan menuruti guru yang dianggap sebagai teman. Bila suatu ketika guru tersebut tidak membantu anak, maka anak akan menganggap bahwa guru itu sudah bukan temannya lagi. Dan anak biasanya akan bergantung pada guru, sehingga mengakibatkan anak tidak mandiri. Kemudian posisi kontrol guru yang keempat adalah sebagai pemantau.
Dalam hal ini, apabila seorang anak membuat kesalahan, seorang guru akan lebih menekankan kepada konsekuensi. Semisal anak membuang sampah sembarangan, seorang guru pemantau akan berkata, "Ayo, peraturannya apa ya? Konsekuensi dari membuang sampah sembarangan itu apa ya?" Dan posisi pemantau ini sendiri berawal dari teori stimulus respon yang merupakan posisi kontrol yang baik dari seorang guru kepada anak didik. Selanjutnya, posisi kontrol guru yang kelima adalah sebagai guru manajer. Nah, dalam hal ini, apabila seorang anak berbuat salah atau membuat kesalahan, seorang guru manajer tidak akan menghukum, tidak akan membuat anak merasa bersalah, membuat anak tidak bergantung pada guru. Guru juga tidak akan menanyakan konsekuensi, tetapi seorang guru manajer apabila anak berbuat salah atau membuat kesalahan, guru tersebut akan membimbing anak, memperbaiki kesalahannya, juga memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Dan ciri khas seorang guru manajer itu adalah bersuara lembut, postur tubuh yang tidak kaku, mendekat ke anak. Dan seorang guru manajer apabila menemukan anak didik melakukan kesalahan, ia akan berkata, "Apakah kita sudah membuat keyakinan bersama? Apakah kamu sudah meyakininya? Apa langkah kamu untuk memperbaiki kesalahanmu?" Next. Nah, di sini disebutkan 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi disebutkan bahwa anak-anak sering, dalam kasus yang kita jumpai, ada anak yang sering membuat masalah atau berbuat salah. Nah, ternyata ketika anak-anak sering membuat permasalahan itu karena 5 kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang atau rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Muara dari semua kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan bertahan hidup, seperti kesehatan, rumah, makan dan minum terutama. Jadi biasanya anak-anak itu membuat masalah karena untuk mempertahankan dirinya sendiri. Kemudian anak juga sering membuat masalah karena kurangnya kasih sayang dari keluarga, terutama dari ayah ataupun ibunya. Jadi sering bapak ibu melihat ada anak yang di sekolah itu sering usil pada temannya, sering caper, itu karena ia minta diperhatikan oleh guru dan teman-teman yang lain. Selanjutnya, penguasaan. Dalam hal ini, apabila anak didik ketika mengikuti kegiatan bersama kita, dia tidak semangat atau bahkan mungkin tidak mau mengikuti kegiatan. Nah, di sini kita cross check dulu. Sebenarnya anak ini sudah mampu memahami konsep yang kita berikan, atau ada hal lain sebelum kita sebagai guru memberikan statement-statement yang negatif kepada anak didik kita. Karena dalam hal ini seorang anak itu butuh pengakuan dari orang lain. Anak juga senang apabila diberi kesempatan untuk memimpin teman-temannya. Selanjutnya, yang keempat, kebebasan. Seorang anak mempunyai kebutuhan kebebasan. Yang pertama, dia ingin bebas bergerak. Yang kedua, dia ingin bebas mengetahui hal-hal yang baru. Yang ketiga, seorang anak tidak ingin dipengaruhi oleh orang lain. Jadi sebagai pendidik, terutama pendidik PAUD, harus sangat paham kenapa
anak itu sering sekali bergerak karena ya ini kebutuhan kebebasan anak, salah satunya ingin bebas bergerak. Selanjutnya kesenangan apabila dalam suatu kegiatan pembelajaran seorang anak itu tidak mau mengikuti, bahkan atau kurang antusias, kita cross check dulu. Kita harus benar-benar mengembangkan kreativitas kita sebagai guru agar anak senang mengikuti kegiatan yang kita laksanakan, karena seorang anak itu senang bermain, terutama senang tertawa dan gembira. Nah, disebutkan apabila kebutuhan dasar yang 5 ini tidak terpenuhi, maka anak akan sering membuat permasalahan atau sering berbuat salah. Next. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah kita pelajari bersama-sama ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Kira-kira Bapak Ibu guru itu pengen di mana ya untuk menerapkan 5 posisi tadi? Kalau Bu Yati pengen di posisi yang mana gitu? Sebagai guru yang menjadi manajer. Oke, baik, terima kasih. Guru manajer. Sip, jangan sampai kita ada di posisi 1 atau 2, yaitu posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Setidaknya kita itu sebagai teman, sebagai guru pemantau, dan alhamdulillah lagi kalau kita itu sebagai guru manajer. Karena posisi manajer itu adalah posisi yang paling ideal bagi seorang guru. Dalam hal ini, seorang guru manajer apabila menemukan anak didiknya membuat permasalahan, ia akan membimbing anak tersebut dengan menggunakan satu metode yang bernama metode segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah sebuah upaya agar anak bisa berproses dalam memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Adapun tahapan merestitusi anak itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak berbuat salah itu, seorang guru tidak akan menyalahkan anak tersebut, tetapi seorang guru akan mengucapkan kata-kata yang membuat anak merasa tenang. Semisal ada yang ibu guru bisa bantu, ada ucapan lagi, misalnya tidak apa-apa, dulu ibu guru juga pernah kok berbuat seperti itu. Jadi intinya tujuannya supaya anak itu mau terbuka dan jujur. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tadi sudah disebutkan anak-anak itu tadi berbuat salah karena 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi kita tanya dulu kepada anak tadi alasan mengapa ia berbuat seperti itu. Mungkin dalam kasus seorang anak yang merebut mainan temannya, kalau ditanya ketika kita merestitusi, yang pertama tidak menyalahkan dulu, kemudian yang kedua, apakah tindakan kamu merebut mainan teman itu betul atau tidak? Selanjutnya, apa alasanmu merebut mainan temanmu? Biasanya anak alasannya karena saya suka mainan itu Bu, begitu. Nah, setelah itu untuk memvalidasi tindakan yang salah, guru akan mengatakan ibu tidak menyalahkan kamu karena kamu senang bermain. Intinya ibu tidak menyalahkan kamu karena kamu senang bermain, senang mainan itu. Tetapi
Tapi kamu harus menambahkan satu saja tindakan, misalnya tindakan kamu menghargai teman yang lain. Selanjutnya merestitusi tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini kaitannya dengan yang validasi tadi. Apakah kita sudah membuat keyakinan kelas? Biasanya anak langsung menjawab, sudah Bu, begitu. Apakah kamu meyakininya? Selanjutnya, apa langkah kamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Untuk keyakinan kelas nanti akan kita bahas next. Nah, keyakinan kelas, menanyakan keyakinan. Jadi yang dimaksud menanyakan keyakinan tadi adalah keyakinan kelas, yaitu berupa sebuah kesepakatan tindakan positif yang dibuat bersama dan ditempel di dinding kelas. Kemudian bagaimana prosesnya? Karena kita di lembaga PAUD, proses yang pertama yaitu kita berikan gambar-gambar kepada anak, entah itu gambar-gambar yang positif maupun gambar-gambar berupa tindakan negatif. Misalnya yang satu, gambar anak membuang sampah di tempatnya. Yang kedua, gambar anak yang membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Nah, gambar-gambar tadi kita berikan kepada anak, kemudian biarkan anak memilih sendiri gambar yang diinginkan. Jadi anak-anak bebas memilih, anak-anak bebas menentukan gambar-gambar mana yang diinginkan. Setelah selesai gambar-gambar terkumpul, kita lihat gambar mana yang disepakati atau yang paling banyak dipilih oleh anak-anak tersebut. Nah, gambar itu yang kita jadikan sebagai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Selanjutnya, setelah deal menjadi kesepakatan kelas, gambar-gambar tadi dipasang atau ditempel di dinding. Karena kita di lembaga PAUD, untuk lebih anak-anak merasa bertanggung jawab dengan pilihannya, gambar-gambar tadi atau keyakinan kelas itu atau keyakinan kelas mereka akan membubuhkan tanda tangan. Sebagai gantinya, karena kita di PAUD, tanda tangan tadi diganti dengan stempel jempol. Itu salah satu tindakan supaya anak-anak lebih merasa bertanggung jawab dengan apa yang sudah dipilihnya. Anak-anak merasa bertanggung jawab dengan apa yang sudah disepakati. Nah, untuk keyakinan kelas ini, Bapak Ibu guru bisa berbeda aturannya antara kelas yang satu dengan kelas yang lain, tergantung aturan mana yang ingin disepakati. Jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran, sebaiknya kita membuat kesepakatan kelas dulu atau keyakinan kelas dulu. Kemudian untuk pelaksanaannya, keyakinan kelas tadi siapa yang akan melaksanakannya? Yang akan melaksanakan adalah seluruh anak didik juga bu guru. Jadi anak-anak juga melaksanakan kesepakatan tersebut, Bapak Ibu guru juga melaksanakan. Jadi sama-sama berupaya untuk melaksanakan keyakinan kelas tadi. Sehingga keyakinan kelas tadi apabila tiap hari kita budayakan, kita upayakan bersama, maka akan membentuk suatu budaya yang namanya budaya positif. Dengan budaya positif, anak bisa dan terbiasa melakukan hal-hal yang baik, bukan karena teguran dari Bapak Ibu guru, bukan pula karena takut dihukum Bapak Ibu guru, bukan pula karena mengharapkan penghargaan dari Bapak Ibu guru, tetapi anak
tahu bahwa itu adalah suatu perbuatan yang baik yang harus dilaksanakan dengan sadar. Itulah budaya positif yang kita upayakan atau kita usahakan di lembaga kita. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Untuk sesi selanjutnya ada sesi diskusi, ada pertanyaan atau ada pernyataan. Monggo, saya meminta salah satu dari Bapak Ibu guru untuk menjadi moderator. Saya tutup dulu. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanti SPD selaku Kepala Sekolah TK Ar-Rahman Juruk. Pada kesempatan ini saya akan memberikan testimoni mengenai budaya positif yang diciptakan di dalam kelas maupun di sekolah. Keyakinan kelas sangatlah penting sebelum belajar mengajar dimulai. Contohnya, guru bersama peserta didik bersama-sama membuat kesepakatan kelas yang akan disepakati bersama dengan tujuan-tujuan demi terciptanya kelas yang kondusif. Tujuannya agar peserta didik merasa nyaman, tidak terganggu atau tidak ada paksaan atau hal-hal yang tidak diharapkan karena sudah ada kesepakatan kelas tersebut. Dengan adanya keyakinan kelas dapat membantu pembentukan karakter peserta didik, sehingga peserta didik akan mempunyai kesadaran yang kuat dan kedisiplinan serta kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Dengan membuat keyakinan kelas dan sosialisasi budaya positif yang sudah diterapkan oleh Bu Erlin Marlina SPD sebagai calon guru penggerak yang sudah menggerakkan ekosistem di TK Ar-Rahman khususnya, akan menumbuhkan keyakinan positif sehingga akan tercipta kebiasaan-kebiasaan positif di dalam kelas dan nanti hasilnya peserta didik akan merasa senang, aman, nyaman tanpa adanya paksaan ataupun hukuman-hukuman yang menyakitinya. Saya berharap budaya positif ini terus berjalan dan menjadi pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Demikian testimoni dari saya. Saya berharap Bu Erlin tetap semangat untuk menempuh tahapan-tahapan guru penggerak. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.